Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala aidan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Al-ayah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan usia, telah memberikan kesehatan, telah memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan segala yang diberikan Allah kepada kita dapat dijalankan dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada pagi ini alhamdulillah kita semua diberi kesehatan, kekuatan, masih bisa bernapas. Coba bernapas dulu, tarik napas. Keluarkan napasnya. Ya. Yang belum gosok gigi ada bau jigong setik. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan napas kita tiap hari menghirup udara yang kita hirup ini dijadikan sebagai nikmat Allah untuk beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang berada di Masjid Siti Khadijah, yang berada di luar yang mendengarkan atau di mana saja yang menyaksikan ini, marilah kita bersama-sama untuk menyimak materi pada pagi ini, yaitu tentang kesempurnaan sujud di dalam sholat. Di dalam kitab namanya kitab ringkasan kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i disampaikan tentang sujud ini. Bagaimana cara melakukan sujud dengan baik? Kenapa? Karena sujud itu adalah ibadah. Sujud itu adalah ibadah yang tata caranya dijelaskan oleh hadis. Ya. Bahkan Allah menyuruh sujud kepada Nabi Adam.
Wa idh qulna lil malaikati ikatisjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami berfirman, kata Allah, kepada para malaikat, sujudlah kalian. Karena malaikat itu banyak pada saat itu ketika di surga. Sujudlah kalian li Adam, kepada Nabi Adam alaihissalam. Fasajadu, maka para malaikat semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Kenapa iblis tidak mau sujud? Karena diciptakan oleh api. Ya, di antaranya menganggap bahwa iblis itu diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Jadi dia lebih terhormat daripada manusia. Berarti dia itu sombong. Aba wastakbaru. Mereka itu wastakbaru, sombong, merasa dirinya paling besar, paling bisa, paling jago, paling kuasa. Aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Padahal mereka itu adalah termasuk orang-orang yang kafir. Kan kafirin, jadi kafir menyandolim. Ya. Nah itu, dia itu menolak orang ataupun termasuk makhluk yang menolak untuk sujud kepada Nabi Adam. Nah, di dalam ayat tersebut maksud sujudnya itu bukan menyembah. Jadi bukan setan, malaikat disuruh menyembah Nabi Adam, tetapi menghormat. Hormat kepada Nabi Adam. Hormat apa? Karena Nabi Adam diberikan kelebihan oleh Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma radahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi Adam apa? Asma'i haula'i. Nama-nama benda barang yang ada di dunia. Sedangkan malaikat tidak diberitahu. Jin tidak diberitahu. Berarti malaikat Adam itu lebih menguasai tentang dunia ini. Makanya dunia diberikan kepada makhluk Allah yang bernama Nabi Adam serta manusia akhirnya. Untuk apa? Untuk dikelola, untuk diperbaharui, dieksploitasi agar makmur, agar bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga manusialah yang diberi kekuasaan untuk mengelola, mengatur dunia ini. Nah itu ya, jadi itu karena ilmunya Nabi Adam sehingga malaikat, iblis, syaitonir rajim disuruh menghormati kepada Nabi Adam. Hormat. Nah, hormatnya itu dengan bersujud. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama. Sujud illa iblis, kecuali iblis. Karena dia itu adalah sombong. Sombong. Ya. Sombong amat. Bisa, bisa. Nah itu iblis ya, seperti itu. Nah selanjutnya, bagaimana di dalam sholat seharusnya kita sujud. Jadi jangan sampai kita melakukan ibadah sholat sujudnya tidak sempurna. Ya, hadis Nabi Muhammad SAW tentang itu. Amaro Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayas juda minhu ala sab'in yadaihi
wa rukbatihi wa atrafi asabi'i qadamaihi wa habhatihi wa nuhi anna yakfita sa'ra wa suyab. Artinya Nabi Muhammad SAW bersabda menyuruh sujud dengan 7 anggota sujud. Berapa? 7 anggota sujud. Jangan lihat tangannya. Pada tangan gini 4. Dengan 7 anggota sujud. Ada berapa anggota sujud itu? 7. Apa saja? Tangan, kepala, Mulut. kepala, hidung, kaki, Ya, ya. hidung. Ini nih Apa itu namanya? Ya. Ya. Yang jelasnya menyuruh sujud dengan 7 anggota badan, yaitu kedua tangan. Nih, kedua tangan, lihat. Nah, ketika sujud itu tangannya harus begini. Jadi kena tempat sujud, kena lantai itu harus kena. Jangan gini ya. Ketika sujud jangan gini. Ya. Tapi harus kena begini. Ketika sujud, ya. Nah, terus jangan di kepala, atau di pereupeun. Ya. Pada nyempang duit, mau duit kieu we gitu sieun buang. Duit teh sieun leungit. Ah, jadi simpenlah uang nama ya. Ah, gitu. Tidak seperti orang yang push up, ya. Nah, ini ketika sujud. Jadi 2 tangan. Kemudian 2 lutut. Nah, tadi ya. Saur Bapak mah dengkul cenah. Lutut ya, sama saja. Cek bahasa Sunda nama naon? Tuur. Dengkul bahasa Jawa namun dengkul, tuur, lutut sarua eta keneh nya. Jadi 2 lutut ya. Kemudian ujung jemari kaki. Ujung jemari kaki. Nah, ketika sujud itu ini Sep ya, Bepan, sok kitu tah kaki nanti situ sok nyilang mun sujud teh. Jadi sujud ketika sujud itu gini tah, ujung jemari kakinya tuh. Nah, gitu, betul. Bagus. Ya. Jadi gini ya. 2 jemari kaki ya. Nah, itu ya. Satu lagi apa? Ya. Jidat atau dahi. Nah, itu berarti semuanya berapa? 7. Ya. Dan beliau melarang menyingkap rambut dan kain. Ya. Artinya gini, jangan sampai ketika sujud jidatnya tarangna itu ada yang menghalangi. Ya, misal ini seperti ini. Ya, pas sholat. Nah, atau rambutnya panjang. Audio. Si Bepan. Ya, kalau nggak pakai kopiahnya suka begitu. Atau pakai mukena nih, yang ahwat pakai mukena, mukenanya menutupi sampai sini. Ya. Nah, itu tidak demikian ya. Nah, jadi harus terbuka. Juga ketika pakai sorban, jangan sampai sorbannya menutupi. Nggak boleh itu. Ya. Pakai apa lagi? Masker. Makanya masker kaluhurnya. Masker kain kan yang suka kesini. Oh ya. Jadi, piraku masker kaluhurnya. Di dia meureun masker mah. Nah, jadi itu. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya.
Nah, jadi ketika sujud itu jidat, tarang, ta'ar itu harus terbuka. Begitu. Makanya rambut ya jangan sampai ke depan, diusahakan harus dipotong. Bagaimana tuh kalau digini dulu pas mau sujud nih, rambutnya diginikin dulu, lalu sujud. Justru itu mengurangi makna dari sholat tersebut, menambah gerakan yang bukan gerakan sholat. Nahan heula kieu, mau sujud itu digini dulu, atau dikitukeun heula biar rambutnya enggak gitu ya. Jadi jangan sampai terhalangi ketika sujud itu jidatnya. Nah, ini adalah anggota sujud. Jadi kalau terhalangi, kesempurnaan dalam sholat itu berkurang. Ya. Bagaimana kalau sajadahnya disimpan? Nah, kalau sajadahnya disimpan untuk pakai sujud nggak apa-apa. Berarti posisinya sebagai sajadah ataupun yang menghalangi di bawah, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu ketika dipakai, ya pas sujud harumah jadi, nah ini tidak boleh. Nah itu kecuali ada hal lain, artinya yang darurat. Misalkan ini luka, ada tensoplas disimpan di sini, ya itu nggak jadi masalah. Misalnya diperban ke sini, itu darurat, nggak apa-apa. Boleh nggak Pak waktu sujudnya ada bantal di bawah? Nah, bagaimana kalau sujud bantal di bawah? Nggak boleh. Bisa langsung tidur, cara abang tah tidur. Pernah kira sholatnya sujud terus, bangun-bangun. Ya. Nah itu, beres sholat ke cara bangun. Nah, jadi diusahakan ketika sujud itu tidak ada yang menghalangi. Itu kesempurnaan dalam sholat, ya. Jadi ada 7 anggota sujud. Imam Syafi'i berkata, saya menyukai seorang yang bertakbir ketika akan sujud. Kemudian ia bergerak ke bawah untuk sujud. Yang pertama diletakkan di atas lantai. Nih, yang pertama dulu. Yang pertama diletakkan di atas lantai adalah kedua lututnya. Halo? Nah, jadi ketika mau sujud dari i'tidal, ya, itu membaca takbir terlebih dahulu. Bagaimana bacaan takbirnya? Allahu Akbar. Mengangkat tangan enggak? Mau sujud? Pas mau sujud mengangkat tangan enggak? Ya. Ketika mau sujud mah tidak mengangkat tangan. Jadi langsung Allahu Akbar, kecuali mau ruku. Ya. Ya. Jadi tidak mengangkat tangan. Sujud yang pertama kena ketika sujud itu apa? Kedua lututnya. Jadi jangan tangan dulu. Ya. Pas mau sujud tangan dulu yang kena. Tidak demikian, tapi lutut terlebih dahulu. Yang duluan adalah lutut. Kemudian kedua tangan. Lalu mukanya. Nah, itu ya urutannya. Apabila meletakkan mukanya setelah terlebih dahulu sebelum kedua tangannya. Halo? Jadi apabila mukanya dulu sebelum tangan tidak mungkin kan? Muka langsung. Nah, bisa ngejeduk nanti. Ya. Nah, tangannya enggak justru. Nah, itu enggak boleh. Jadi harus tangan dulu. Apabila meletakkan muka terlebih dahulu sebelum kedua tangan,
atau kedua tangannya sebelum kedua lututnya, jadi tangan dulu sebelum lutut, maka saya memandang hal yang demikian itu adalah makruh. Namun ia tidak harus mengulangi dan tidak pula sujud sahwi. Ini menurut Imam Syafi'i. Tahu makruh enggak? Apa? Hah? Lagi sakit. Makruh. Makruh apa? Kalau dilakukan tidak apa-apa, kalau tidak dilakukan mendapatkan pahala. Tidak dilakukan. Atau dilakukan mendapatkan dosa, tidak dilakukan. Sama ya? Sama tuh. Oh. Makruh apa? Apa sebenarnya? Apabila dilakukan tidak apa-apa. Bila tidak dilakukan mendapatkan dosa, pahala. Ya. Intinya makruh itu mendekati kepada haram. Ya. Betul tadi. Dilakukan tidak apa-apa. Tidak dilakukan mendapat pahala. Itu sama berarti kalau begitu dengan kebalikan dengan sunat, ya. Jadi lebih baik ditinggalkan. Ini untuk kesempurnaan, ya. Yang namanya makruh itu lebih baik ditinggalkan. Kaitannya dengan masalah ini dilihat manfaat dengan madorotnya. Manfaat itu artinya sesuatu yang kita ambil untuk kebaikan, manfaatnya. Sedangkan maldorot itu yang membuat kita tidak enak, cenderung kepada kejelekan atau membuat kita sakit, membuat kita tidak ada manfaatnya, ya. Jadi lebih baik ditinggalkan. Contoh, Neng, ngobrol saja, ngobrol terus, yang tidak ada manfaatnya. Kaler kidul kaler wetan kulon, ngobrol terus. Nah, contoh yang lain main FF terus, ya. Ada manfaatnya, Pak. Makan tidak, minum tidak. Pas sholat adan, aduh kagok ke FF keneh ya. Nah, jadi makruh itu. Jadi lebih baik ditinggalkan. Ya. Ngobrol yang main-main atau ngobrol yang tidak ada ujungnya, wujudunanya, ngobrol we di luar teh. Ayo Jang, arasup Jang. Kehela. Nanti dulu. Tidak bermaksud ya itu. Hanya kaitannya dengan makruh ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ya. Saya melihat ya, mohon maaf ini ya. Ya. RDII yang saya perhatikan itu kalau sujud itu dia ini dulu. Jangan dulu. Ya. Ya, betul. Jadi anunya dari jangan sampai kayak apa? Kayak keledai. Kayak keledai. Nah. Ya, betul. Dalam melakukan sujud ya, kalau yang dilakukan oleh Imam Syafi'i sebagaimana anjuran tadi ya, yang pertama diletakkan itu apa dulu? Lutut dulu. Ya, dua lututnya dulu, jangan tangannya dulu. Terus apa? Tangan, dua tangan. Selanjutnya dahi. Nah, itu ketika sujud. Bagaimana kalau yang duluan tangan? Ya.
kemudian lutut dan jidatnya atau dahinya. Boleh tidak? Ya. Nah, kalau dilihat memang ada keterangan yang lain, Pak. Ya. Tapi di dalam satu hadis disebutkan jangan sampai melakukan sujud itu seperti keledai. Bagaimana keledai? Yang seperti itu. Jadi ketika dia mau depa tehnya, ieu heula kan kieu nya. Terus baru lututnya ke bawah gitu ya. Nah, seperti itu. Itu ada anjuran di dalam hadis ya. Nah, ini dasarnya tadi disebutkan Wa'il bin Hujrin berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW sujud dalam sholat dengan meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan, dan ketika bangun dari sujud beliau mengangkat kedua tangan sebelum kedua lutut. Jadi kalau mau sujud lutut dulu baru tangan, tapi kalau mau bangun dari sujud sebaliknya, tangan dulu baru lutut. Nah gitu ya. Nah, tapi ada yang melakukan demikian ya. Ini Rasulullah SAW melarang. Naha Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah SAW melarang istima'lus sama. Artinya dengan satu kain yang satu sisinya diangkat. Dalil posisi yang ketiga adalah hadis Abu Humaid bahwa Rasulullah SAW jika sujud beliau meletakkan kedua telapak tangan searah kedua bahu. Nah, jadi ada memang Pak jadi yang seperti itu ya. Namun yang lebih utamanya adalah melakukannya lutut dulu baru tangan. Itu. Tapi ada juga yang melakukan tangan dulu baru lutut. Nah, hanya jangan seperti keledai gitu. Bagaimana keledai? Jadi kalau keledai mau depa itu ya. Depa itu naon ngaranna? Telungkup gitu ya. Telungkup gitu. Nah, mau gitu ya. Nah, itu tangan dulu. Artinya yang depan dulu. Ya, begitu ya. Nah, itu ya, betul. Tapi ada juga yang hadis yang menyampaikan demikian ya, bahwa ada yang tangan dulu baru kaki. Itu tidak mengurangi atau membatalkan kepada sholat gitu. Hanya dalam keutamaan sholat saja itu. Kemudian kecuali ada hal lain ya, sakit misalkan karena tuur yang luka ataupun karena sakit rematik, jadi harus teu bisa lutut heula, tapi harus tangannya dulu biar menahan dulu baru lututnya. Nah, itu adalah darurat ataupun ada udzur, tidak menjadi masalah. Ya, terima kasih Pak, itu pertanyaan bagus. Selanjutnya nih masih tentang sujud. Imam Syafi'i diriwayatkan dari Rafi bin Malik bahwa Rasulullah SAW menyuruh seorang laki-laki
apabila hendak sujud agar merapatkan mukanya pada lantai. Nih, merapatkan mukanya. Berarti kalau merapatkan muka ketika sujud itu hidungnya kena. Ya, ketika sujud itu. Jadi bukan hanya jidatnya aja. Nah ini, jadi hidungnya itu kena, ujung hidungnya itu kena kepada lantai. Kalau lagi sholat, kalau lagi sakit, Pak. Ya, dengarkan makanya. Agar merapatkan muka pada lantai, sehingga sendi-sendi tulangnya tumak ninah. Jadi ketika sujud itu rapat gitu, cengenah gitu, sampai enak gitu kah ketika sujud teh. Jadi jangan sampai ditahan pas sujud teh. Ketika mau kena mah ditahan dulu, jadi supaya tidak ngegebluknya ditahan. Tapi pas sudah kena dirapatkan. Jadi tumak ninahnya di situ. Ya. Hidungnya nempel. Iya. Nah, itu ya. Ketika sujud. Jadi sampai enak. Sehingga sendi-sendi tulangnya itu tumak ninah. Kemudian ia bertakbir. Lalu mengangkat kepalanya. Kemudian bertakbir dan duduk dengan lurus sambil melipatkan kedua telapak kakinya sehingga tulang punggungnya lurus. Kemudian dia turun lagi untuk sujud sehingga mukanya merapat ke lantai lagi. Jadi ketika duduk antara dua sujud, ya, sampai dengan tegak gitu. Jadi jangan sampai gini, ini contohnya ya. Sujud begini, kemudian duduk antara dua sujud sampai tegak dulu. Tegak begini. Ya. Baru sujud. Jadi jangan sampai sujud ke sini belum tegak ngesujud deui. Ya, jadi sampai tumaninah. Tegak dulu baru sujud lagi. Imam Syafi'i apabila sujud dengan sebagian dahinya, maka saya memandang makruh. Ini dengan sebagian dahinya memandang makruh. Jadi kalau hanya ini saja tidak dirapatkan itu memandang makruh. Hal yang demikian itu, namun ia tidak harus mengulangi karena ia tidak sujud atau karena ia itu telah sujud. Apabila ia sujud dengan hidungnya dan tidak dengan dahinya, maka ini tidak memadai karena dahi adalah anggota badan yang mesti disujudkan. Jadi dahinya enggak, yang kena hidungnya, hidung naungkul. Nah ini juga tidak dibenarkan ya. Apabila sujud dengan pelipihnya, ya nah misalkan sujudnya gitunya, atau dengan pelipihnya, maka sujudnya tidak memadai juga. Apabila ia sujud dengan kepalanya dan dahinya tidak tersentuh lantai, maka sujudnya tidak memadai juga. Bagaimana? Iya nak, ketika sujud kepalanya yang kena, ya bukan dahinya, tapi kepalanya yang gitu. Nah ini ya. Nah untuk ukurannya ketika sujud itu adalah ini dengan hidung. Kalau kepala jelas hidung nggak akan kena. Ya, jadi bukan kepalanya ketika sujud itu. Ya, Baipan ya. Tapi ketika sujud itu adalah dahinya. Jelas otomatis kalau seandainya sujud dengan rapat hidungnya akan kena. Tapi bukan keharusan hidung itu kena. Ya. Sebab bagi yang hidungnya pesek kan susah untuk kenanya. Jadi tidak keharusan ya. Itu ya. Nah, itu ya.
apabila sujud dengan dahinya dan pada dahi itu kain, ada kain yang lain, maka sujudnya tidak memadai kecuali apabila terluka. Ini tadi sampaikan. Apabila sujud dengan dahinya dan pada dahi itu terdapat kain yang sobek, lalu dahinya sedikit tersentuh dengan lantai, maka sujudnya dianggap memadai. Jadi kain yang sobek mah nggak apa-apa, berarti udah di bawah, ya, begitu. Jadi asal udah di bawah, kena misalnya ada kain di bawah, kain yang sobek ataupun kertas, kita sujud, itu nggak jadi masalah. Beda lagi dengan sengaja bantal heula simpen di situ untuk sujud, ya, ataupun kain, ya, yang dipakai, nah itu juga sama, tidak boleh. Saya lebih menyukai seorang menempelkan telapak tangan ke atas lantai baik pada waktu musim dingin maupun panas, namun apabila melapisi telapak tangan dengan kain pada waktu dingin dan panas, maka ia tidak harus mengulanginya dan tidak pula sujud sahwi. Jadi maksudnya gini, bagaimana sujud memakai tangannya itu pakai sarung tangan? Boleh, Pak? Boleh tidak? Boleh. Aku sering, Pak. Nah, ini di dalam ya pendapat Imam Syafi'i itu dihilangkan untuk seperti itu. Jadi jangan sampai tertutup ketika sujud, ya, dengan sarung tangan. Begitu, ya. Makanya jidatnya, tangannya, dan jari kaki, kecuali lutut, temunang kabuka ketika sujud. Nah, jadi itu, ya. Namun apabila demikian tidak menyalahi juga. Artinya tidak perlu mengulangi dan tidak perlu sujud sahwi. Itu ketika sujud. Bagaimana posisi? Nah, sekarang posisinya tangan, bahu, kaki, dan lain-lain. Yaitu merenggangkan kedua tangan ketika sujud. Bagaimana? Ketika sujud, tangannya itu jangan disimpan di sini. Tangan jangan disimpan di sini, tapi harus direnggangkan. Ya. Direnggangkannya itu sebatas bahu saja. Jadi tong udah teuing ngalangan batur sujudnya gitu. Sebatas bahu saja. Ya. Ketika melakukan sujud. Bahwa Rasulullah SAW apabila sujud niscaya kelihatan putih kedua ketiaknya karena renggang badannya. Jadi gini, ya, merenggangkan ketika sujud. Ini kepalanya seperti ini, ya. Jadi jangan gini ketika sujud, atau menutupi, ya, ketika sujud. Nah, seperti itu, ya. Jadi sebatas bahu saja. Sebatas bahu. Imam Syafi'i berkata, demikianlah saya menyukai orang yang sujud dengan posisi bertahwiyah. Tahwiyah itu adalah mengangkat dadanya dari kedua pahanya hendaknya seorang merenggangkan kedua siku dan lengannya dari kedua lambungnya sehingga tidak tertutup bagian bawah kedua bahunya dan ketiaknya terlihat. Jadi ketika sujud itu posisi perut renggang dari paha. Artinya jangan nempel, ya, ketika sujud itu. Jadi diangkat. Iya, diangkat. Coba sujud coba. Nah, seperti itu, ya.
sama paha ini. Ini renggang. Nah, direnggang, diluruskan. Ini harus kosong, bebas. Ini Nah. yang nempel sama perut. Nah, gitu. Tuh, mantap. Nah, seperti itu ya. Dalam melakukan sujud. Kemudian Imam Syafi'i berkata, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pengajaran kepada kaum wanita agar menutup diri mereka. Demikian juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kepada kaum wanita agar menutup diri mereka. Saya menyukai apabila seorang wanita bersujud dengan merapatkan bagian badannya dengan sebagian yang lain, mempertemukan perut dan kedua pahanya, dan sujud dengan lebih menutup. Itu bagi wanita. Jadi kalau untuk perempuan mah jangan direnggangkan, harus menempel. Jadi perut itu ke paha. Kebalikan daripada laki-laki. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i ya. Ketika melakukan sujud tersebut. Nah, jadi punggungnya lurus ketika sujud, punggungnya lurus ya untuk laki-laki. Perut jangan menempel ke paha ya, diangkat dengan baik. Itu yang dilakukan sujud ya, seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah tentang sujud yang harus kita lakukan dari awal ketika sujud dan bangun dari sujud untuk duduk antara dua sujud. Apa yang termaksud makna dari sujud tersebut? Ya, keutamaan dari sujud, ya, keutamaan sujud diantaranya sebagai perintah dari agama. Jadi Allah memerintahkan sujud, maka karena perintah demikian maka kita lakukan sujud. Selanjutnya mengakui kebesaran Allah. Karena dengan sujud manusia rela meletakkan wajah lurus dengan kaki. Jadi sama dengan kaki. Halo? Kepala itu kan di atas, kaki itu di bawah. Tetapi ketika sujud itu merendahkan semuanya. Jadi kepala rata dengan kaki. Itu artinya menganggap ataupun mengakui kebesaran Allah, bahwa manusia itu tidak bisa apa-apa. Jadi dengan sujud itu adalah mengakui kebesaran Allah. Ya, harus rela kepala yang berada di atas sama dengan kaki. Nah itu ya. Keutamaan lain yaitu mendidik manusia bersikap rendah hati, menjauhkannya dari sikap sombong atau takabur. Makin banyak orang bersujud, makin bersih jiwanya dan makin tinggi kesadaran rohaninya. Jadi ini merupakan keutamaannya, ya. Jadi tidak sombong dengan sujud. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu banyak bersujud, karena sesungguhnya tiada engkau bersujud sekali kepada Allah kecuali Allah menaikkan derajatmu dan menghapuskan dosa dan keburukanmu. Jadi dengan sujud akan dinaikkan derajat oleh Allah. Justru seperti itu. Jadi bukan merasa rendah. Ya.
justru akan naik derajatnya di hadapan Allah. Makanya kita mendapat nikmat langsung bersujud kepada Allah. Yang disebut dengan sujud syukur. Ya, di mana saja kita mendapat nikmat dari Allah, mendapat kesenangan, segera bersujud. Ketika diumumkan bahwa kita diterima di sekolah yang lebih tinggi, misalkan di SMP yang diinginkan, ataupun di perguruan tinggi, di SMA, silahkan cari masjid atau cari tempat yang memadai untuk sujud dan bersujud. Aya Quran, amparkeun heula Quran, bersujud. Ketika mencetak gol dalam sepak bola, gol ada ya, pemain kan setelahnya memasukkan langsung sujud ya. Pas diumumkan juara ke-1, alhamdulillahirobbilalamin, langsung sujud. Itu adalah membuktikan kebesaran Allah semuanya. Nah, dengan sujud itu juga itu mengangkat kehormatan kita, mengangkat derajat kita, dan menghapuskan dosa serta keburukan kita. Itu hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang lain, sujud menunjukkan kesungguhan dan kesejatian baik dalam ibadah maupun doa. Karena itu Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin agar banyak bersujud supaya mereka lebih dekat kepada Allah dan doanya lebih mudah terkabul. Firman Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersujud. Nah, ini ayat Al-Quran surat Al-Hijr ayat 98 ya. Maka bertasbihlah kepada Tuhanmu dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersujud. Ya, ini menunjukkan bahwa sujud itu kedekatan kita kepada Allah. Bahkan silahkan berdoa kepada Allah dengan sujud. Jadi ketika doa yang dimintakan oleh kita kepada Allah itu dengan sambil bersujud, itu akan lebih mendekati untuk dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah makna dari sujud yang kita lakukan. Hanya intinya sujud yang kita lakukan harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak hadirin semuanya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ilmu dan melaksanakannya dengan baik. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, terima kasih. Aqulu qawlu hadza fastaghfirullahal li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.